Kini bersama saya Cici Panda dan saya Indra Herlambang, inilah Basa Basi. Akan diberikan tentang siapa? Pertama ini kita akan memberikan sebuah berita dari seorang artis yang sangat luar biasa sekali, tapi mengawali karir dari profesi yang tidak biasa. Betul sekali, pokoknya ada profesi sesuatu yang diawali dan 4 huruf untuk mendeskripsikan artis ini di awal karirnya. Apa itu? CUPU. Cupu kakak ya. Tapi maaf, itu bukan di awal karir aja. Sekarang juga masih cupu sebenarnya. Sekarang orangnya masih cupu? Ya lumayan lah, kebantu dikit sama make up ya. Tapi kalau kita lihat aslinya sih ya gitu aja gitu. Coba bayangin sekarang udah jadi artis aja banyak uangnya masih cupu. Gimana awal karir ketika uangnya masih sangat seret? Pengen lihat? Langsung saja kita saksikan dalam tayangan yang berikut ini. Waduh, beritanya seru sekali ya. Pastilah. Selamat siang pemirsa, insert informasi selebriti di edisi yang perdana ini akan dibuka dengan kisah sedih Desi Ratnasari di Gedung Dewan Rakyat. Bersama beberapa artis lain, Desi curhat tentang perlakuan media yang dirasakan tidak lagi menghargai privasi seorang artis. Sementara itu akibat main hakim sendiri, Endol Giovanni terpaksa meringkuk di tahanan. Pasalnya ia menghajar habis Didit, manajer kelompok band Dewa karena rasa sakit hati. Wendy Cagur mengawali karirnya ternyata menjadi seorang... Itu tadi bukan Wendy Cagur. Itu Kak? Wendy Cagur. Bukan. Nggak, tadi gue di briefing Nggak sama... mungkin. Gila cukup Itu banget. lebih jelek daripada Wendy Cagur. Parah. Itu siapa tuh? Jadi Tukang pasti- gorengan kayaknya. Enggak. Tadi gue di briefing sama kreatif. Bahkan di cue card gue ditulis itu adalah Wendy Cagur. Dan pemirsa asal tahu aja, pada saat pertama kali membawakan acara infotainment, Wendy Ya. Cagur itu sangat grogi. Oh ya? Sampai semua keteknya basah. Itu Wendy Cagur. Maaf, itu Wendy Cagur kan? Bukan. Wendy Cagur. Wendy Cagur. Oh kalau Wendy Cagur berarti nggak basah doang. Nggak basah Merembes doang. sampai kaki kak. Turun. Itu culun banget sih. Emang siapa sih itu siapa dia? Tolong kasih tahu siapa tuh orang Bapak. gila ya. Saya sendiri. Bapak Saya sendiri. sendiri. Tapi ya itulah namanya Cipan ya. Iya, Orang itu kan benar. bertransformasi, berubah. Tergantung masalah ekonomi ya. Nah, awal boleh jelek, sekarang kan lebih jelek. Udah sepi rumah sebelah. Udah nggak ada acara. Nggak ada acara apa-apa lagi di rumah sebelah, kosong. Oh, yang Jangan lu- dulu kan, tapi sekarang sih ada Lagi. lagi. Oh, Diulang. tetangga. Jam 2 siang. Oh jam 2 Lagi, siang. Lagi riran. Riran. Iklannya banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Permisi Pak. Oke. Nah kalau misalkan iklannya banyak itu kan berarti pendapatan Bagus lagi Gudan. Enggak juga sih. Enggak ada. Assalamualaikum. Maaf, waalaikumsalam. Jadi gini. Kalau menurut gue di sini udah paling Sorry, benar Bang, gue. sorry. Ini lagi rame-ramenya tuh di sini. Baru sekali ya kita ngeliat ya. Ini cowok dua rumpi banget ya. Emang di Tuh lihat tuh. sini. Cowok kok rumpi banget gitu sih? Maaf. Situ juga sama. Ya, Enggak lah. malah ngomongin masalah yang Permisi Pak, ibu-ibu permisi ya. apaan sih? Ini saya sama Indra Herlambang lagi ngebawain acara di sana. maaf Ini Wendy sama Indra Bekti lagi ada di sini. bener sebentar jangan berisik dulu Mbak. Udah izin sama RT belum mau minta sumbangan? Ini minta sumbangan, nggak bener. Mulai Wen. ngelunjak Nggak nih. mungkin loh. Lu ngapain sih pagi-pagi Gue gosip? ngapain pagi-pagi ngelunjak? Emang gue lagi ngidam? Ngelunjak nih. Iya, ya. Bodoh. Ngapain main sih? Tapi sebentar, pemirsa, ibu-ibu di rumah, ini ada sesuatu pemandangan yang menurut saya makin kesini makin nggak wajar. Apa itu? Setuju nggak? Kenapa sih makin kesini yang suka gosip itu cowok-cowok? Setuju? Ember. Lu juga. Lu sono. Gue tuh nggak suka gosip ngerumpi tuh nggak Gue juga. suka. Apalagi gue. Gue nggak pernah. Gue tuh cuma suka ngomongin orang. Apa bedanya? Ini lebih parah ngomongin orang. Enggak, sebenarnya kalau menurut gua, ini masalah ngomongin orang atau ngerumpi itu bukan cuma haknya perempuan doang dong. Ya sih, maksudnya paling Iya nggak enggak kan sih? kita lagi. Tapi sorry, dari wanita dan pria yang berhak itu cuma ya wanita. Enggak lah. Pakai Emang hak lu ada- maksudnya. Berhak tinggi Oh, maksudnya. berhak. Ah ya. Lo sama dia otaknya harus cepet. Iya. Kalau sama dia. Ya. Coba gini, ini kan coba kita bikin list ya. Siapa menurut kalian artis Indonesia cowok yang rumpi banget ya? Suka gosip? Sorry. Sebentar. Gue nggak pernah ngomongin orang. Tapi? Beneran. Cuma temen gue ngomongin. Biasa gue komentar. Ya sama aja. Sama aja. Maaf. Gini, kalau aku tuh cuma tuntutan peran, ya kan?
keluar dari studio gue udah nggak pernah ngomong Benar, orang lain. benar, Iya. benar. Kita ketemu lu ngomongin diri lu sendiri, ayo. Gue sendiri kan nggak apa-apa dong kalau ngomongin Bentar, diri satu sendiri. hal yang gue inget waktu itu pas tiba-tiba gue nonton acara dia yang infotainment itu kan. Abis ngebahas artis Sebut aja siapa. insert, nggak apa-apa Nah, iya, kali. oke, insert, oke. Nah, abis ngebahas artis siapa, Oh, tiba-tiba ceritain, terus. dia gini. Oke, setelah iklan berikut ini kita akan ngebahas Kiwil mencari batu akik. Penting banget. Pemirsa, kita akan melihat siapa yang bentar, udah. Ini ya, kalau semuanya cowok-cowok rumpi ribet gue nih kan buat nengahin. Pemirsa, sekarang kita akan lihat siapa sih cowok-cowok paling rumpi, paling gosip menurut basa-basi. Ini dia tayangannya. Pemirsa basa-basi, tidak hanya ibu-ibu, hampir semua orang sangat menyukai gosip. Seperti halnya sayur tanpa garam. Terkadang jika kita sedang berkumpul, pasti hambar jika tanpa gosip. Basa-basi telah merangkum artis-artis Indonesia yang sering berwarawiri di infotainment. Saipul Jamil, duda Dewi Persik ini mungkin hampir setiap bulan dapat pemirsa saksikan di infotainment. Dari berita menikah, bercerai, punya pacar baru, sampai gonta-ganti pacar selalu saja menghiasi layar televisi Anda. Tak lain dengan Julia Perez atau lebih kita kenal dengan Jupe. Kisah percintaan Jupe hingga perseteruannya dengan mantan istri Saipul Jamil sempat menguncangkan dunia hiburan. Terlebih lagi, baru-baru ini Jupe baru saja sembuh dari penyakitnya, sehingga beritanya selalu mewarnai layar kaca infotainment di Indonesia. Lain halnya dengan Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina ini juga selalu menghiasi layar televisi pemirsa. Mulai dari gonta-ganti pacar sampai akhirnya menikah, hingga sekarang sang istri sedang mengandung selalu saja meramaikan dunia infotainment di Indonesia. Itu kan, ya maksudnya kan yang Terima kasih para undangan, boleh langsung memberikan ucapan selamat kepada mempelai. Oh, kondangan kali Pemirsa basa-basi, kita lagi ngobrolin soal cowok-cowok yang rumpi. Kalau rumpi itu nggak melulu suka ngomongin gosip, tapi ya pokoknya ngomong Apa aja aja dibahas? kerjanya. Apa Ya aja kan kita dibahas? presenter, saya presenter. Tapi tadi terbukti kan, pas break iklan, Bener. ngomong. Loh, mereka berdua terus. Tapi kalian nggak tahu kan kita ngomongin apa tadi? Kita ngomongin masalah kehidupan. Omongan kita tuh dalam banget. Abis. Kita udah lembah dan kita beda. Abis. Gue tuh jangan disamain sama dia. Gue sama dia tuh beda. Oke, ibu-ibu ingat kalau punya anak cowok jangan pernah kasih nama Indra, mereka aneh. Jahat loh. Tapi tadi sebelum iklan ada kan itu tayangan soal artis-artis yang suka warawiri di infotainment. Jadi salah dong yang tadi tuh kata-kata lo, gimana sih lo? Presenter apaan sih lo? Katanya presenter. Papan atas. Yang salah nggak dia, salah bukan Lah, ya. dia. Siapa yang salah? Cipan. Sama Sama Indra. dia. Enggak, sekarang gue pengen nanya, kalau Indra Herlambang kan memang kayaknya Indra Herlambang sama dengan presenter infotainment itu udah Bener. pakem banget di situ. Lo setuju nggak kalau tadi Raffi Ahmad, kemudian Saiful Jamil, sama satu Jupe. lagi Jupe? Setuju. Jadi gini, memang ada beberapa artis yang mereka ini kehidupan pribadinya itu menarik untuk diikuti sama pemirsa. Memang kan? menarik. Memang menarik. Jadi nggak semua artis juga gitu. Dan ini bukan masalah. Sorry, lo ngomong nggak semua artis, kenapa ke dia mukanya? Nggak ke lu. Ke gue? Iya betul. Ya gue nggak laku dong berarti. Tapi kan Bapak memang termasuk artis yang jarang masuk infotainment. Jarang. Iya. Kenapa? Jarang. Jarang. Iya, infotainment. masalahnya pas gue mau masuk infotainment, gue nggak bisa bayar uang bangunan sama buku. Oh begitu? Sekolah. Karena di Kakak. infotainment nggak dibayar ya. Iya. Udah masuk sekolah ya. Jadi Jadi kalau gitu. masuk infotainment nggak dibayar. Emang kan gak dibayar kalau masuk infotainment. Emang makanya. Tapi kok dia dibayar Nah, tuh? tapi masalahnya ada lagi nih yang bilang bahwa ternyata beberapa artis ini memang sengaja menciptakan sesuatu dalam kehidupannya, sensasi atau apapun itu sehingga bisa diberitakan sama infotainment. Itu sih masing-masing aja dan menurut aku sah-sah aja. Namanya orang yang mau Pilihan. cari uang silahkan. Mm-mm. Tapi artis siapa yang bolak-balik diberitain dan lu udah bosan banget kayak kalau berita dia kayak aduh dia lagi. Waduh. Jujur. Selain Kiwil ya. Gua gak ada masalah sama Mas Kiwil loh. Ntar jadi berantem gak Kalau ada bohong lu kemarin pas belusukan bilangnya lain. Lu doyan kompor lu ya. emang bener kompor banget. Gue doain kompor, masuk kompor gue makan. Nggak ada sih selama ini maksudnya karena kalau Satu nama. kalau gue sebagai pembawa acara, kalau mereka nggak ada berita, gue nggak ada kerjaan. Inisial, Jadi, inisial. Inisial, nggak pasti sih? ada satu. Aduh, ya udahlah. dia lagi. FA. Oh, saya Oh tahu. ya ampun. Abbas. Jangan disebut.
Kan nggak usah disebutin namanya. Inisial. Dengan inisialnya, Bung. Kalau nyebutin nama-nama yang sensitif, pakai inisial. Depannya Farhat, belakangnya Abbas. Oke, siap-siap pemirsa, coba dicek Twitternya Farhat Abbas. Apakah nama kalian berdua disebut? Ya enggak. Aku kan pernah disebut-sebut. Lu disebut apa sama Farhat Ya Abbas? waktu itu kan yang Kan rumpi masalah. banget kan, terus Iya bener. Yang masalah pramugari itu dulu. pramugarinya sepupu lu. Iya. Pramugarinya sepupu lo. Iya. Terus sama dia diomonginnya apa? Diomongin kalau misalnya mau ngebela jangan harus saudaraan dong. Oh. Sama orang lain dibela juga dibela. Mak lah. Kebetulan itu sepupu gue ya gue bela lah gimana sih? Sabar, Bro. Udah, namanya orang udah punya hak untuk berbicara apapun. Udah, lu baru cuma masalah mas sepupu. Jadi kayak jantung. Maaf. Nih kalau kayak gini jatuhnya udah sesek napas, harus dikasih CPR atau napas buatan. Maaf, yuk. Oke, udah pemirsa. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Dua-duanya namanya sama-sama Indra, tapi secara nilai siapakah yang lebih tinggi? Indra Herlambang atau Indra Bekti? Ini apa-apaan Kita sih? lihat tayangannya. Gak suka nih gua acara ini. 2 kali. Kok gitu sih, gak boleh kali. Halo pemirsa basa-basi, siapa yang tidak kenal Indra Bekti dan Indra Herlambang? Nama mereka berdua sudah tidak asing lagi bagi pemirsa basa-basi. Walaupun sama-sama memiliki nama depan Indra, apa pemirsa tahu siapa sih di antara mereka yang poin basa-basinya lebih unggul? Mungkin mereka berdua pernah sama-sama menjadi penyiar radio. Tetapi Bekti ternyata lebih dulu terjun di dunia entertainment. Hampir semua bidang pernah dijajaki oleh Bekti. Dari modeling, menjadi finalis cover boy, menyanyi sampai bermain di film dan sinetron. Jadi bisa dibilang Bekti lebih eksis dan multitalenta dibandingkan dengan Indra Herlambang. Tapi untuk urusan fashion, semua tahu Indra Herlambang rajanya. Jadi poin Bekti masih di bawah Indra Herlambang untuk soal penampilan. Untuk soal percintaan, bisa dibilang Indra Bekti selangkah lebih unggul dari Indra Herlambang yang sampai saat ini masih jomblo. Begitu juga untuk urusan momongan. Bekti sudah dianugerahi 2 momongan, sedangkan Indra lagi-lagi jodoh aja belum ketemu. Untuk urusan prestasi, Bekti boleh berbangga diri. Sudah beberapa kali memenangkan award untuk kelihayannya dalam dunia presenting. Ya, walaupun Indra Herlambang juga pernah dapat award, itu juga award dari acaranya sendiri. Mungkin itu belum masuk hitungan ya pemirsa. Tapi tahukah Anda pemirsa basa-basi, siapa yang paling bersinar di tahun 2015 ini? Indra Herlambang. Hore! Selamat buat Indra Herlambang sudah mendapatkan poin tertinggi versi basa-basi. Anda boleh maju ke depan. Silakan diberikan hadiahnya. Kok kenapa dia yang Diam. Hadiahnya adalah 1 buke bunga pengantin. Gak bisa ini buat gue. Ini punya aku. Jangan ambil bunga aku. Ini punya aku. Ini punya aku. Jangan rebut punya aku. Ini punya aku. Aku yang menang. Menang. Aku. Ya ampun. Udah. Kenapa jadi kamu? Udah. Kalian berdua jangan rebutin aku. Udah, sini. Hei, ini apa sih berondol-rebutan? Gini. Ya Allah, sampai berondol. Aku nggak tahu nih apa yang berondol begini. Nih, saya jelaskan ya. Ampun. Ini adalah buke bunga pengantin. Kenapa diberikan kepada Indra Herlambang? Karena Emang kamu mau kawin lagi? Hah? enggak. Nggak boleh lo Habis Bekti. aku nggak bisa aja nggak terima. Gak bisa sebel Nggak banget. terima aja kok dia yang bersinar. Ya udahlah kak, kan setiap orang tuh ada masanya. Memang 2015 kan punya aku. Kamu tuh udah zaman dulu. Udahlah. Sorry ya, gue masih ada album. Indra tua 1, Indra tua 2, dengerin saya baik-baik. Ya Indra tua 1, Indra tua 2. Nih, ini sebenarnya Oh cepet banget. lalu kurang ajar ya.
Luan ah lo kan. Ini apa ada yang nge-tweet ke gue, Cipan kenapa sih setiap kali acara marah-marah? Menurut lo? Enggak, sebentar. Kok lu marah sih? Ya, Nama lu siapa? KTP. Lu bilang nih Cipan. Enggak, nama KTP lu siapa? Felicia Kumala. Nah, kan kita ngomongin Cipan. Dia Cipan kan Cipanda. Ih, Pokoknya biar gue banget. meninggal duluan, gue gentayangin lu di kamar. Hei, aduh, coy. Udah, coy, udah. Gini, boleh balik ke show? Boleh. Hei, Jadi sebenarnya kenapa dikasih buke pengantin? Ini adalah doa basa-basi. Semoga di tahun 2015 ini Indra Herlambang bertemu dengan calonnya. Lempar. Tapi gimana udah brodol? Ya udah, anggap aja. Jadi gini, Indra Herlambang akan melempar bunga di sini. Siapapun yang mendapatkan bunganya akan langsung menjadi jodohnya bentar, Indra Kak. Herlambang. Biasanya kalau di perkawinan itu kan yang lempar kan yang cewek, Kak. Ya udah kan ceweknya nggak ada, ini ceweknya ada di sini pokoknya. Siapapun yang menangkap akan menjadi jodohnya. Silakan dari belakang. Siap ya? MC ini dong, MC wedding, baiklah. Sekalian kita harus siap-siap semua siap. Yang pertama jangan dilempar dulu, biasa biar orang-orang gitu kan. Yang kedua baru lempar ya. Oke, siap. Nggak apa-apa, berdiri sini. Ayo dekat. Ntar balik lagi. Ayo. Maju. Ntar balik lagi ya. Oke, siap. Baik para tamu dan undangan, sesaat lagi Deg-degan banget nih. calon mempelai akan mencari jodohnya. Yang akan mendapatkan bunga, Ya, berarti dialah jodohnya. baik. Oke, silakan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekarang yang kedua yang bener ya. Iya. 1. Aduh, aku deg-degan. 2. Tunggu. Aduh, aku deg-degan dulu. Nah, udah. Bro, 1, 2, 3. Indra. Aduh. Balik lo. Udah. Ganteng lo. Balik. Gak tahu diri lo. Kak. Bu, kalau calon yang mereka, Bentar. mendingan saya jomblo seumur hidup daripada sama Bentar. mereka, Bu. Yang dibutuhin calon pengantin. Bukan. Calon apa? Lu calon tiket. Oke, baiklah pemirsa, ini telah terjadi kekacauan di sini. Tapi kalau sama mereka kan Nggak mau. dua-duanya. Nggak mau. Nggak usah pilih salah satu. Nggak usah, udah jomblo Oke, aja. nggak usah. Makasih ya. Baiklah. Makasih ya teman-teman, makasih loh. Kita kasihkan ini adalah peringkat cowok-cowok yang tukang gosip ini dia, artis cowok. Tugas saya, Pak. Silakan ini dia. Ngerumpi alias ngegosip biasanya dilakukan oleh kaum hawa. Tapi zaman sekarang sudah banyak para lelaki yang punya hobi ngegosip. Mau tahu siapa aja selebriti pria Indonesia yang masuk dalam daftar laki-laki penggosip versi basa-basi? Di posisi keempat ada Ahmad Fadli. Saudara Fadlan Muhammad ini sudah beberapa lama membawakan acara gosip di sebuah stasiun TV. Begitu juga dengan posisi ketiga yang ditempati oleh Ruben Onsu. Suami dari Sarwendah ini dikenal sebagai presenter gosip di sebuah stasiun TV. Irfan Hakim berhasil menempati posisi kedua. Cara bicaranya yang kocak dan pedas menjadikan Irfan terlihat suka membicarakan orang alias gosip. Tapi siapa ya laki-laki beruntung yang menempati posisi pertama? Ya, di posisi pertama kembali jatuh kepada Indra Herlambang. Selamat ya Indra, Anda mendapatkan predikat laki-laki tergosip versi basa-basi. Jadi pemirsa, dari hasil pengamatan saya ketika break iklan memang sangat tepat kalau mereka dikategorikan cowok-cowok rumpi. Gue lihat dibanding Wendy aja, Wendy masih lebih kalem gitu. Biarin aja. Bapak ngapain sih? Udah mulai. Udah mulai. SMS-an. Balikin handphonenya.
Lah. Itu handphone dia. Handphone gua orang dia minjem cuma buat foto doang. Iya, buat foto aja. Saya nggak punya. Nih, kalau misalnya gini, Indra Herlambang bawa dibilang cowok rumpi wajar karena dia memang bawain acara gosip. Ya. Kalau Bapak Indra Bekti, Makanya saya juga bingung. Kenapa kira-kira lu bisa dibilang cowok rumpi? Bener. Nggak tahu. Nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Itu dia yang marah sih. Waktu kejadian TV itu hilang, Anda di mana? Bukan maling, Pak. Bukan maling. Nggak, mungkin ini kali. Bekti, lo kan orangnya kan ceria. Pembawaannya. Oh iya kan. Terus Gini. ngomongnya tuh gitu, lancar bicara karena emang dia penyiar dari dulu kan. Mungkin karena itu orang menganggapnya rumpi gitu. Padahal enggak. Bapak, kenapa dia yang jawab lu iya doang? Bapak yang jawab dong. Saya harusnya ya. Harusnya Bapak yang jawab. Bapak juga sih. Kenapa saya? Ngambil lahan saya. Ya maaf lah. Oke, boleh tolong langsung dijawab Bapak. Iya, benar. Kenapa kira-kira? Apa yang dikatakan Indra benar. Percayalah apa yang dikatakan Indra. Ya, Oke. jadi begitu sih Kenapa? Menurut Kak Indra Iya, iya, maksudnya karena aku kan siaran juga, MC juga, presenter segala macam. Terus kalau ngomong kan Terus juga dia kan lu pernah ngebawain acara Ciriwis yang masih di studio itu kan ngomongin gosip-gosip orang sebenarnya tanpa disadari gitu. ngomongin orang juga. Oke, kita tes bagaimana kemampuan mereka akan gosip. Saya akan tes seniornya dulu dalam bidang gosip maksudnya ya. Kalau dalam bidang entertainment kan Indra Bekti. Ya. Kalau bidang gosip adalah Indra Herlambang. Baik. Saya akan kasih lihat foto-foto artis. Silahkan kasih tahu apa gosipnya. Sudah siap? Waduh. 3, 2, 1. Nikita Mirzani baru aja keluar dari tahanan karena kasus yang ada kekerasan itu ya. Tapi setelah keluar ini katanya Nikita merasa jauh lebih baik dalam hal kepribadian sekarang. Oke, berikut. Billy Syahputra saat ini tentunya seperti yang kita tahu sedang sangat kehilangan karena kepergian sang kakak. Terus siapa lagi? Kasihan loh dia loh. Kenapa Mas hari ini ya karena katanya ini ada apa sih? Bapak, Aku dilalerin. kalau udah usia 40 ke atas memang dilalerin di sini. Oke, silakan. Nasar, berita terakhir yang saya dengar sih katanya sekarang ini sudah mulai menata kembali hidupnya setelah berpisah dari Musdalifah. Kan kemarin mic-nya sempat diambil tuh sama Musdalifah. Yang mahal. Mic-nya ditarik. Mobil juga. Ditarik mic-nya. Cepat. Oke. Lagi menata hidup. Oke, terakhir. Ini dia nih. Ini siapa sih? Artis bukan? Gak tahu dia. Pak, saya Pak, itu orang Madura Pak. Itu juga ada Tukang sadis, Pak. sate. Coba, Iya. kalau lo sebagai presenter gosip, kalau lihat Indra Bekti, apa yang lo gosipin soal dia? Bekti ini adalah seorang ayah yang luar biasa sekali. Itu yang gua tahu. Jadi berita pun kalau misalnya diberitakan pasti nggak jauh-jauh dari keluarga. Ngasih surprise ke istri. Menurut Anda itu real atau pencitraan? Ya pasti bohong lah. Oke, sudah selesai. Oke, udah nggak usah emosi, nggak Orang usah Isep emosi. aja bilang gini, kalau ada Kak Bekti itu rame. Betul. Itu katanya. Yang Rame yang banyak. matiin TV rame-rame. Tadi Indra Herlambang sudah, sekarang saatnya Indra Bekti. Kalian berdua bikin Indra Bekti, Ya. Indra Herlambang, bikin duo. Apa? Indra BH. Iya. Oh ya bener, Indra Bekti. Pikiran lu pada kemana-mana. Sekarang Bekti. foto pertama jawab cepat. Gosipnya. Namanya gosipnya. Gosipnya. Kan 1, gua 2, 3. gosip. Lah, kagak ada pak. Gila emang. Yati Pesek. Dia Itu Rina Nose pak. Rina Nose. Lo keterlalu. Rina Nose udah cantik sekarang dari Korea. Rina Nose. Waktu itu sempat Benar. digosip. Lu bilangnya siapa? Yati Pesek. Yati Pesek. Iya benar. Gue awalnya ngeliatnya gue pikir Hendrik Ceper loh. Itu dia. Cepet gosipnya, Ya, gosipnya. gosipnya adalah saat ini dia sedang dekat dengan Saiful Jamil. Wow. Hey, enggak. Lama itu. Lama, gini doang. Kedua. Aduh, susah-susah amat sih. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Hey. Ivan Fadil. Ivan Fadila. Ivan Fadila digosipkan Tahu apa baru ya, saja lu ya? cerai dengan Udah lama istrinya. Bapak hidup di kali. tahun berapa sih, Pak? Sekarang ini mereka sedang ya beberapa kali ketemu Rujuk, bareng. rujuk. Ketemu- Enggak rujuk juga. Cuma emang Rumpi banget memperbaiki ya. hubungan. Ih, rumpi banget, rumpi Enggak, banget. Kak Indra Herlambang jangan marah Kak sama Kak Indra Bekti karena Iya. TV-nya dia kan delay 2 tahun. Walau lama amat gitu ya. Berikut. Syahrini dia baru saja mengeluarkan single terbaru. Kau bohong lagi-lagi. Hey. Gila ya lo ya. Padahal ini performanya lagi Bener ya. dinilai sama Itu lagi- bos Trans TV Oh, loh. bener. Yang Lagi dilihat, bagus. Pak. Iya. Mau dibikinin acara sendiri. Bapak tadi budistanya basi-basi Bercanda semua. mulu Pasti Ini ya kesempatan gue. terakhir, kesempatan terakhir. Tolong ya, ini kesempatan terakhir ya. Siap.
Ya, baru saja kita melihat menyaksikan. Nih. Tahu Ayu dong. Ting Ting sedang dekat dengan Syahir Sheikh. Bener kan? Ya lagi deket sahabatan aja. Katanya ke India bareng. Katanya udah dikenal Iya sama keluarganya. pernah, dia bareng. Waktu itu lagi syuting yang acara Ya. juga itu. Bukan syuting udah dikenalin katanya sama keluarga Maaf, cowok. maaf. Sama keluarga. Kenapa jadi Tapi kenalan? Udah. Orang gua lihat fotonya berdua mereka begini. Tapi menurut gue, jadi dia lo tahu dulu dari orangnya tuh nggak mungkin lah kalau misalnya cuma kayak gitu doang foto-foto mas, semua orang juga foto-foto. Tapi benar. Temen juga foto-foto. Bentar. Mbak, mie goreng dong. Jadi tuh gini, si Syahir itu sama si Ayu emang dekat sahabatan aja. Bapak, ibu-ibu permisi. Talk show. Oh iya. Jangan ngobrol Bukan sendiri. show. Silakan Bukan duduk show, ya. lupa ya, maaf. Oke, ya tadi sudah ya klarifikasi semuanya sudah ya, bagus ya. sudah, bagus, Tolong bagus. jangan ngobrol sendiri, Ya, jangan Ma. ngobrol sendiri ya. Kita ngobrol sama pemirsa di rumah. Ya. Oke, ini saya harus baca sesuatu ya, nggak kelihatan. Wendy coba tolong bantu dibaca Wendy, saya nggak kelihatan itu dia nulis apa Wendy. Berita yang paling suka kalian komentari apa? Pernikahan, Oh, iya, iya, perceraian iya, iya. kah? Enggak, gini loh. Saya mesti klarifikasi di sini ya, Oke, silakan bahwa klarifikasi. kalau saya di insert dengan teman-teman host lainnya, kita tuh cuma menempatkan diri sebagai penonton aja. Kalau penonton, kalian lagi nonton berita, kan kadang-kadang komen kan dalam hati gitu, bajunya gitu amat sih, atau dalam apa sih? hati Kita ya. cuma mewakili pemirsa aja. Dan kita nggak pernah bermaksud untuk ngejelekin, jahat atau apa, enggak gitu loh. Dan lagi-lagi kayak misalnya ditanya masalah apakah seneng ngomentarin berita perceraian, ya enggak lah. Kalau ada berita yang enggak menyenangkan mengenai seorang artis ya kita nggak akan seneng karena itu gitu, kita malah sedih biasanya ya kan. Apalagi kalau misalnya berita yang kita tahu banget cerita sebenarnya di balik kejadian tersebut, biasanya itu kita juga agak beban sendiri. ya sebenarnya ya. Beban. Aduh Cipan beneran deh, kita tuh Bekti, nggak suka gosip. Coba kita tanya, kalau Indra Bekti sebenarnya pernah nggak sih harus ngebawain acara, tapi lu nggak nyaman karena acara ini nyinyirin orang terus, sampai akhirnya lu memutuskan untuk mundur, pernah nggak? Gak pernah. Kalau untuk suruh mundur mah gak pernah. Orang saya cari duit. Kalau yang ada saya di-cut, Bu. Ibu yang ada dikeluarin. Waktu itu sempat mau ada acara, sebuah acara yang ngosipin orang gitu. Wah, akhirnya gue acara gosip nih gitu kan ya. Gitu acara infotainment lah ya gitu. Terus, wah akhirnya cuma 3 episode. Kenapa menurut bapak-bapak di-cut? Berarti di-cut itu dikeluarin ya, nggak dipakai? Dan acara juga di-cut juga. Oh, Bu. acaranya diudahin ya. Oh ini yang sama Ayu Ting Ting ya? Oh, iya. Enggak, itu tadi tuh Cakep di banget ya Singapura. Allah, cakep Keren ya. Nggak kelihatannya kalau 42 ya. Hei, enak aja. 38. Coba buat analisa soal tahu kenapa kira-kira acara gosip itu disukai oleh ibu-ibu. Ini bahkan nih sekarang dinonton basa-basi, mungkin ada tetangga-tetangga ibu-ibu yang lagi nonton acara gosip. Nah, jadi gini Why? sebenarnya. Sudah naluri dasar setiap manusia untuk pengen tahu orang lain tuh ngapain. Kita tuh Kepo. makhluk sosial, kita nggak mungkin sendirian kok. Ya, jadi pasti lo pengen tahu. Maksudnya nggak usah artis deh, tetangga, teman kerja, temen, sahabat. Kadang-kadang kita pengen tahu dia lagi ngapain ya. Apa ya ini? Keinginan tahuan kita itu yang kadang-kadang tersalurkan karena artis-artis ini kan mereka udah kayak bagian dari keluarga kita sendiri. Kita tiap hari ngeliat mereka, jadi Walaupun kita kita pengen nggak kenal tahu. secara personal ya Walaupun personally sebenarnya. nggak kenal, kita udah kayak deket banget. Jadi nggak heran ketika misalnya Olga Syahputra meninggal dunia gitu, semua orang merasa kehilangan karena merasa deket banget sama dia, ya kan? Jadi udah ada ikatan yang luar biasa antara artis sama pemirsanya. Jadi Tanpa wajar. disadari seperti itu ya. Iya. Jadi bakalan long lasting kalau menurut lo acara-acara Selama masih ada artis akan ada acara infotainment. Enak dong lo, sampai tua nanti lo bawain acara itu. Ya kan aku masih muda Bapak kok banget. ada nada ngiri sih Kayak gini kayaknya. banget, gue belum ada di Trans TV lagi. Sorry. Kak Indra mau tiap hari ada di TV, di Iya, Trans TV. iya. Bon, nih masukin penonton. Asal gue jadi penonton. Tiap hari. Bagus loh. Tiap hari taruh di depan bisa gampang, bisa diatur. juga sih, lumayan. Oke, masukin nama gue. Yaudah. Tapi enggak. Indra Bekti adalah salah satu artis yang menurut aku tuh kalau diajak ngobrol emang paling jujur ya. Iya Banget. benar. Kalau dia bilang emang kenapa sih nggak pernah bawain acara gosip? Pernah tapi di-cut. Lu jujur banget orangnya. Iya. Oleh karena itu sebagai rasa terima kasih, gue tahu ini dia selalu suka untuk melakukannya itu melampiaskan kemampuannya yang nggak bagus-bagus banget sebagai penyanyi. Gue tahu nih lagunya nih pasti nih. Aku bahagia. Hidup yang agak lama dikit aja. Apa? Kok gitu sih? Oke, kalau gitu langsung saja silakan bernyanyi.
Silakan bernyanyi ya pemirsa. Kita akan mendengarkan Indra Bekti. Gitu sih. Banyak lanjutannya setelah Lo kok marah? Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Gitu sih. Kok gitu sih? Lo kok marah? Kalau Anda nonton dari tadi ya, tadi Indra Bekti agak marah-marah, tapi nggak apa-apa. Saya berapa tahun di Cirewis barengan sama Bekti emang kerjanya marah-marah, terus bener ya Pak Bekti ya? Betul, Bu. Nah, untuk buktinya saya punya satu tayangan ketika kita masih membawakan acara bersama di sebuah studio. Studionya di sini juga kalau nggak salah. Seru. Enggak, Oh, enggak, dong. di depan ya. depan. Seperti apa buktinya marah-marah? Kita lihat tayangan berikut ini. Kan dari look ya gitu. Kan kalau lihat tadi kan dia kayak seksi pembantu gitu ya. Kalau lu kan seksi banget tuh, badan oke gitu. Oke, gue tanya ya. Lu bilang seksi dari lu. Dila dan Jupe, mana yang lebih seksi menurut lu? Jujur! Nah lu pasti Ingat ya, Jupe tuh harus jawabannya. jujur. Dila dan Jupe. Mana yang lebih seksi Dila menurut sama lu? Jupe. Jujur, nggak boleh bohong. Seksi ya Jupe lah kalau seksi mah. Nah, Mana marah-marahnya gua kok banyak marah-marah abis ini. Setelah syuting itu, Bekti marah-marah. Cipan, gara-gara lu nih. Bini gue marah nih. Loh. Serius? Beneran kejadian? Iya. Kejadian marah bener. Marah beneran. Karena dia kan terlalu jujur orang. Iya, jujur Apa yang banget. ada di otak dia Lo ya hati-hati dia kali paham. sama istri, maksudnya istri lo nonton lo harus jaga perasaan istri lo lah. Bukan gitu dong. Bapak Kan gua kompor. nggak mau dong kalau Nggak misalnya. bisa dong. Lo siapa sih? Lo siapa? Aku sahabatnya Dila. Nih, jadi waktu itu kenapa kamu jawab Jupe? Karena Memang kalau dari bentuk luar kan emang seksi. Gue nggak mau dong istri gue dibilang seksi karena dia kan pakai jilbab, ya kan Oke. tertutup. Masa gue bilang istri saya seksi? Emang dia terbuka? ya udah sekarang gue Ya tanya, enggak lah. gue tanya, kalau gitu siapa yang lebih cantik? Dia cantik istri gue. Ntar dulu ada pilihannya, Julia Perez atau Syahrini. Dijawab lah. Jujur aja, Dijawab. udah Semalam jawab udah belajar aja nih. tadi. Semalam Lebih udah cantik belajar. siapa? Jupe. Tetap Jupe. Tetap juga. Ya iya, Emang kalau Jupe lihat ini dia nih iya. suka kayaknya lu ya sama Jupe ya? Enggak, bukan begitu. Kenapa lu nggak pilih istri lu? Lah, lu kan kasih pilihannya. Loh, tapi Tadi kalau yang memang pertama gue ngomong Dila loh. tapi kan kalau memang beneran lo sayang, lu bilang istri lu cantik, lu akan fight untuk itu, betul nggak? Betul. Betul. Lu akan bilang. Lo menurut lo siapa yang lebih cantik? Jupe atau misalnya siapa Syahrini? Tadi Ya gua Dila udah lah, bilang, gitu iya. harusnya. Ini tolong diulang tappingnya ya, tolong diulang lagi. Saya ngomong Dila loh. Enggak, Iya, iya, iya. Oh iya, Sorry, benar. sorry. Enggak. Dia pengen di rewind. Oke, kita rewind ya. Rewind ya. Oke, Coba siapa yang lebih cantik? siapa yang lebih cantik? Dila. Julia Perez, sebentar, ada pilihannya. pilihannya. Julia Perez atau Syahrini? Jupe. Dila. Tadi gua udah ngomong. Tadi gua ngomong. Emang udah nggak Tadi usah kan ngeles. gua bilang. Udah di Kan dia rewind. bilang, udah di rewind. Tadi dia belum ngomong aja gua udah ngomong Dila Ya langsung. kan belum di Ya, tapi kan berlebihan. Kita rewind lagi. Capek. Dua kali menjawab Julia Perez. Ya gini. Belinya di gelodok. Bapak lucu. Kan lucu gitu. Bapak lucu. Tutak gitu Pak. Enggak, ya udah enggak sekarang gini. Tapi enggak, gue tahu Bekti itu sayang banget sama Dila. Oleh karena itu, aku tahu sekarang istri kamu lagi nonton. Berikan senyuman 3 jari ala model sebagai ucapan permintaan maaf. Ngomong dulu, ini kameranya gitu. Bunda, tapi kenapa mesti aku minta maaf? Tapi kamu ngomong udah Jupe seksi cantik lagi. Oh my god. Astagfirullahaladzim, bukan begitu Bunda. Bunda adalah satu-satunya buat diriku. Bunda tidak akan pernah menjadi yang kedua. Kamu tahu itu Bunda. Jadi Bunda, semoga Bunda memaafkan aku kalau aku udah salah-salah. I love you so much.
Silakan diambil alih ala insert. Ini ceritanya artis minta maaf. Itu lihat tadi permintaan maaf dari Bekti kepada sang istri dan kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Tapi kayaknya nggak tulus deh. Tapi kita pengen ucapin terima kasih buat Bu Indra di sini karena memberikan energi yang sangat positif dan riang sekali. Boleh ketepuk tangan buat bintang tamu saya. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir dari Panda. Nanti ada pertanyaan terakhir dari Wendy. Oke. Aku mau nanya, apakah setuju cowok rumpi itu kayaknya nggak cowok banget? Gini, kelelakian seseorang itu tidak dilihat di mana dari caranya dia ngomong lah, dari caranya dia berpakaian. Seseorang itu bisa disebut laki-laki ketika dia bertanggung jawab, ketika dia sayang sama keluarganya, ketika dia sesimpel bukain pintu buat orang yang berikutnya akan keluar, ketika dia merawat ibunya. Hal-hal seperti itu yang lebih penting. Kalau di luar cara ngomong apa segala macam itu nggak menunjukkan kelelakian seseorang. Kalau menurut gue. Biasa. Indra Bekti, lu manggut-manggut aja dari tadi nyaut apa kek Pak? Setuju kek apa enggak gitu? Ya. Berarti ya, gue Pak? setuju dong. Oh iya, berarti setuju. Lu luar biasa. Kalau gue gini-gini gue gak setuju. Buat Bapak lagi gedeng. Kalau gue gini-gini. Bapak lagi jaipongan. Bapak tidak. Bola. Tapi katanya mau menyampaikan sesuatu. Oh iya, jadi ibu aku lagi sakit. Ibu semoga lagi nonton. Ibu cepet sembuh ya, cepet sembuh, semangat pokoknya, sehat. I love you ibu, I love you, cepet sembuh, semangat. Ibu, I love you tuh ibu. Cepet sembuh ya Bunda. Kamu Luar siapanya? biasa. Saya anaknya. Oh iya, betul. Sekarang, kalau boleh tanya, ini mau nanya sebenarnya masalah infotainment sih, cuma nggak apa-apa Kak Indra ya. Menurut Kak Indra, peran infotainment di dunia televisi Indonesia. Oh penting banget karena saya pribadi saya merasakan dengan adanya infotainment saya bisa promosi Inback Travel, bisa Inback Lounge, Promosi sekarang di sini. promosi semuanya. Terus Inback Management, promosi. Terus ada Sorry. Manfaat untuk kehidupan manusia, bukan kehidupan Anda. manfaatnya orang menjadi tahu tentang informasi tentang para artis-artis, tapi tentunya yang benar ya berdasarkan fakta. Yes. Baiklah. Kalau begitu, di penghujung acara kita kasih kesempatan Indra Bekti untuk bernyanyi. Yes. Kasihan, please, kasihan. Belum Pak, belum dipresent dulu. Present dulu. Sabar. Oh iya, terima kasih dulu untuk semua pemirsa yang sudah Yes, nonton. terima Semoga kasih. Basa-Basi selalu menjadi pilihan Anda untuk menjadi hiburan di pagi hari ya Wendy ya. Semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa jam 2 siang rerunnya Ceriwis. Iya. Oh di Riran. Diriran. Semoga hasilnya bagus dan kita Akhirnya ada lagi Ceriwis lagi. betul. Kita Amin, ketemu lagi amin, besok amin. pagi jam 10 pagi. Selamat 2 tahun 4 bulan buat kau kita tersayang. Ulang tahun. Bye. 2 tahun. Oh 2 tahun 4 bulan. Come on. Kok gitu sih? Lo kok marah? Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Kok gitu sih? Lo kok marah? Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Woo! Yeah, yeah. Hey, yeah. What's up, yo? Semua kau gitu sih. Apa? Semua. Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Kau gitu sih. Cengong. Kau marah. Cengong. Cengong merong. Kau gitu sih. Come on. Lo kau marah. Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Kok gitu sih? Lo kok marah? Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang.